database pelanggan itu bisa digunakan untuk macam-macam. Jadi misalnya yang tadinya mungkin bisnis catering atau segala macam, coba dihubungin ke basic pelanggan yang lamanya itu kan. Biasanya 30-70% tuh pelanggan mau membeli. Jadi kayak returning customer itu. Nah, yang kedua tadi adalah kita masuk ke pasar online yang lebih luas. Tidak hanya tadi database kita yang sudah ada, jadi kita masuklah ke pasar yang lebih luas, yaitu misalnya kayak marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak. Tentu di sana sebenarnya persaingannya juga cukup ketat. Jadi kita juga harus menjual suatu produk yang cukup unik dan memang dicari orang kan gitu kan. Misalnya di Jakarta ini, di Jawa lah, dalam beberapa bulan ini ada makanan yang lagi viral lagi namanya sebenarnya kerupuk kulit biasa. Tapi karena itu dikemas, kerupuk kulitnya itu nggak cuma kerupuk kulit, tapi dikasih cabe, dikasih apa misalnya rumput laut dan segala macam. Nah, dan kebetulan yang ngejualan juga artis. Tapi di luar artis pun sebenarnya kerupuk kulit sudah cukup laris dijual lewat online, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di Kalimantan Tengah kan sebenarnya produknya banyak ya. Nah, itu tinggal dicari-cari misalnya produk itu, tapi produknya itu kemudian harus dikasih diferensiasi kan gitu kan. Ini misalnya frozen ikan, tapi ini apa bedanya dengan ikan-ikan yang lain misalnya kayak gitu. Frozen rajungan atau kepiting atau misalnya yang lainnya atau ampang dengan cabai level pedas dan segala macam kayak gitu. Atau kopi dan segala macam. Kopi kan saya dengar kan di Kota Waringin juga banyak kan gitu kan, kopi Liberica dan segala macam. Kenapa nggak dicoba dipasarkan di market yang lebih luas? Jadi kita masuk dulu ke marketplace dulu, Facebook, Bukalapak, Tokopedia, terus kita buka tuh Facebook, Instagram. Nah, kita memanfaatkan dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada mungkin di luar kota kita kan gitu. Jadi itu pasarnya akan semakin luas sehingga kita tidak bergantung pada pasar tradisional atau konvensional di kita saja, gitu Mas. Baik, ini pengetahuan baru menurut saya kalau kita ingin memulai sebuah usaha UMKM. Banyak hal yang terlupakan oleh pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya saya pikir adalah pengumpulan database pelanggan. Nah itu saya pikir sangat-sangat penting sekali karena biasanya kita masuk di suatu rumah makan atau belanja di sebuah toko, sangat jarang sekali pemilik toko atau pemilik rumah makan itu yang bertanya database kita seperti apa atau bertukar nomor handphone dan lain sebagainya, dan ini saya pikir adalah pengetahuan baru buat kita semua. Baik, terima kasih Mas Burhan atas penjelasannya terkait dengan bagaimana UMKM mempersiapkan perubahan perilaku bisnis dari yang tadinya bisnis konvensional menjadi bisnis digital. Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, tentu saja adalah perangkat aplikasi yang ingin dimanfaatkan, kemudian database pelanggan, dan bagaimana cara-cara memperluas jaringan pasar dengan memanfaatkan media sosial dan e-commerce yang memang sudah ada. Artinya kita tidak perlu membuat e-commerce baru, tetapi kita bisa numpang ke e-commerce yang sudah ada dulu ya. Kira-kira seperti Betul. Itu ya Mas Burhan ya. Iya, baik. Betul. Tentu saja perubahan perilaku bisnis UMKM ini tidak juga semudah membalikkan telapak kanan, apalagi ketika UMKM terpuruk pada saat pandemi. Nah, saya ingin ke Direktur Bangkalteng dulu nih, Pak Yayah Diasmono. Kira-kira ketika UMKM berubah pola bisnisnya dari konvensional menuju digital, namun dia telah kehabisan modal, kira-kira fasilitas dari Bangkalteng untuk membantu UMKM seperti ini seperti apa? Kemudian syarat-syarat yang perlu dipersiapkan seperti apa? Silakan Pak Yaya untuk menjelaskannya. Oke, selamat siang. Halo, dengaran Mas? Siap Pak, kedengaran Pak? Dengaran ya? Siap. Memang setelah berubah kan semua harus berubah ya Mas ya, dari konven jadi digital tadi. Kita juga pengen tahu yang paling penting adalah market share-nya dia sampai di mana nih. Produknya apa? Produknya yang benar, yang original, yang diminati pasar, atau produk itu yang asal-asal mereka itu ngikut-ngikut aja.
Kan banyak nih produk-produk ikutan. Ya. Yang kedua tadi saya katakan mengenai pasarnya sampai di mana nih, market share-nya sampai di mana dia ini. Ya. Kemudian tentu dibuktikan juga dengan order-order PO-PO-nya ya, order dia selama ini di mana saja, berapa saja gitu kan. Dan tentu tidak ketinggalan adalah projected cash flow. Ya. Saat dia berubah sampai dengan sekarang, itu bagaimana kondisinya dan projected cash flow-nya seperti apa nantinya. Karena kan bank akan memberi pinjaman apabila dia ada cash flow yang baik kan. Ini kan di situ. Nah, kita sih bisa nanti ke KUR ya. Yang ada subsidi pemerintah kan KUR. Kalau loan as usual komersial kan rate-nya naik mahal kan ya. Itu Mas. Kira-kira ada selain persyaratan-persyaratan menyangkut bisnisnya, kira-kira mereka dibebankan harus menyertakan jaminan atau seperti apa, Pak? Sebenarnya gini, jaminan memang tuh harus ada ya. Karena apapun juga kan kita nanti diperiksa OJK jaminannya apa kan gitu kan. Itu ikutan ya. Tapi sebenarnya kalau kita berani kita melihat prospek dan cash flow projected-nya itu bagus, pasarnya itu jelas kelihatan ya. Kita bisa berbicara juga bahwa ini karena pandemi kita melakukan seperti ini. Nah, itu lebih baik apabila memang mereka ini adalah pebisnis yang lama yang merubah diri tadi, bertransformasi tadi. Karena apa? Karena dibuktikan bahwa dia tuh sudah mengubah dirinya dan berinovasi. Dia melihat atau peluang yang lain, ya kan? Dia bisa nepeng e-commerce katakan tadi misalnya ya. Itu. Jadi ada value orang yang berinovasi tadi. Baik. Kira-kira kedepannya Bang Kalteng melihat nggak perubahan UMKM yang ke arah digital ini sehingga memunculkan ide untuk membuat sebuah program baru untuk membantu UMKM di Kalimantan Tengah? Saya melihat ini ada perubahan ya. Namun belum begitu banyak yang perubahan sekarang kan. Misalnya frozen food tadi kebanyakan di Jawa, itu saya lihat. Kalau di Palangka sendiri itu belum. Nah ini sebenarnya ini kan prospek ya, yang bisa dilihat. Frozen food itu sudah matang, tinggal goreng aja kan gitu. Dulu pernah ada saya melihat di pameran, tapi tidak berkembang kelihatannya. Mungkin saatnya dia itu hidup sekarang ini. Baik, terima kasih Pak Yaya atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh pelaku-pelaku UMKM. Mereka harus berubah, berinovasi, tentu dengan market share yang jelas, database pelanggan yang jelas. Perbankan, terutama perbankan daerah sangat siap untuk membantu mereka, apalagi pemerintah punya program KUR. Baik, terima kasih Pak Yaya. Saya coba ke Pak Mas Lipansa. Kira-kira melihat perkembangan UKM yang sudah berubah ke digital, ada nggak kira-kira dari BNI ingin menangkap peluang ini sebagai nasabah baru, dan kalau misalkan memungkinkan, kira-kira ada program nggak dari BNI untuk membantu UMKM ini? Silakan Pak Mas Lipansa. Ya, terima kasih moderator Mas Haris. Saya jawab tegas saja, pasti ada ya, pasti ada, karena bagaimanapun kami terus harus bergerak untuk menjual kredit kami gitu ya. Artinya sasarannya tetap pada UKM ya, karena skala kami memang skala untuk retail ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirut Bang Kalteng tadi ya, jadi sebetulnya bank itu juga tidak ada usaha yang tidak bisa kita biayai ya, sepanjang dia legal. Kemudian kedua lagi itu layak dalam arti dia mampu membayar, dia punya repayment capacity yang bisa memenuhi kewajibannya yang nantinya akan diperjanjikan dengan bank. Nah, kalau kami sebagai dari Bank BNI melihat sederhana saja ya, artinya usaha ini oke lah legal,
kemudian dia punya demand enggak, dia punya pasar enggak, dia punya pembeli enggak. Sepanjang dia punya pembeli, artinya dia bisa menciptakan cash flow. Dan tentunya dengan syarat-syarat pembayaran dari pembelian itu, apakah dia menghutangkan dalam artian muncul piutang, atau dia menjual secara cash. Nah, sehingga itu akan menambah cash-nya kembali, yang nantinya akan menambah lagi ke posisi persediaannya, kalau kita bicara di perdagangan ya. Nah, kemudian untuk sektor UKM sendiri, sekarang kan ada perubahan, Saris ya. Jadi dari penjualan konvensional langsung tatap muka, shifting menjadi ke online. Nah, ini pun akan kami tangkap. Jadi melihat historicalnya, mungkin dia secara historical dulunya pedagang konvensional, kemudian karena tuntutan new normal ini, kenormalan baru ini, membuat dia berubah menjadi pengusaha atau pedagang yang menggunakan jasa aplikasi online, e-commerce. Tentunya itu akan kami tangkap sebagai peluang untuk bisa kami biayai. Nah, kemudian untuk syarat, mungkin bisa saya tambahkan, sebetulnya perbankan secara umum juga Pak Dirut ya, tidak ada yang berbeda selama usaha itu ada legal artinya dia punya izin ya. Kemudian untuk KUR itu kita minimal perizinannya dari kepala desa, dari lurah, yang kita sebut juga dengan SKU ya, surat keterangan usaha. Kemudian usahanya berjalan proporsional paling tidak setahun atau 2 tahun, dan dia bisa menunjukkan bukti-bukti transaksi yang menyatakan bahwa cash flow-nya itu, artinya cash in, cash out-nya itu ada ya, mempunyai catatan-catatan yang meskipun tidak harus lengkap, sederhana, dan kemudian yang paling penting lagi usahanya tidak fiktif ya, itu akan bisa kita proses menjadi untuk diberikan kredit. Nah, terkait jaminan, tentunya jaminan ini bukan sesuatu yang tidak kita syaratkan ya. Jadi memang ketentuan umum perbankan bagaimanapun mensyaratkan adanya jaminan. Nah, hanya saja jaminan ini ada kategorinya. Untuk kredit tertentu itu memang ada sedikit keringanan. Nah, khusus tadi disinggung masalah KUR, kredit usaha rakyat, karena ini merupakan program pemerintah. Jaminan itu malah tidak terlalu disyaratkan dalam artian sisi nilainya. Untuk persentase tertentu, KUR itu tidak sampai 100%. Artinya begini, kalau selama ini kita beranggapan untuk mendapatkan kredit katakanlah 100 juta, kita harus punya jaminan minimal itu 125 juta. Nah, untuk KUR itu bisa di bawahnya. Karena sisanya akan ada skema penjaminan yang diberikan oleh pemerintah. Dan KUR ini sendiri saat ini menjadi fokus pemerintah untuk pengembangan UKM, khususnya pengusaha-pengusaha mikro. Hanya saja KUR ini karena program pemerintah syaratnya juga cukup ketat. Syarat yang sedikit agak memberatkan tanda kutip gitu ya. Bagi orang-orang yang sudah pernah menerima KUR dengan maksimum 500 juta itu tidak bisa mendapatkan KUR lagi. Sehingga dia harus mendapatkan kredit dengan suku bunga komersil. Jadi ibaratnya pemerintah hanya mendorong memberikan subsidi sampai maksimum 500 juta. Di atas itu dia harus mengambil kredit yang komersil yang tentunya bunganya menggunakan bunga yang berlaku di perbankan pada saat dia mengambil. Nah, jadi sebetulnya Bapak-Bapak Ibu yang ada di Zoom kita kali ini, kita sendiri akan mengikuti. Seperti sampaikan tadi, kami sebagai bank ya, itu ada mengikuti bisnis. Nah, dan kita tahu juga bisnis itu mengikuti pasar. Dan pasar itu biasanya mengikuti tren. Nah, tren itu biasanya mengikuti kebutuhan maupun keinginan dari orang-orang atau people. Nah, jadi mata rantai inilah yang coba kita lihat, kita tangkap sebagai demand yang saya sebut di awal tadi, sehingga layak tidak layaknya, bisa atau tidak bisanya kredit ini diberikan, itu tergantung dari apa yang saya sampaikan tadi. Tapi intinya, Bapak Ibu, kita yuk bahu-membahu ya, karena bagaimanapun bank bukan lembaga yang menunggu untuk orang mendapatkan kredit, tapi kita juga mencari. Nah, tadi saya tertarik mengenai database tadi. Andai kata database itu ada, tapi bagi saya itu database komunitas ya, penjual, entah itu seller,